Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua tetap sehat walafiat ya dan baik-baik saja. Berhubung PTM kita tertunda, maka kita akan melanjutkan pembelajaran kita melalui online atau PJJ atau daring. Tapi yang ibu harapkan agar kalian semua harus tetap semangat bagaimanapun kondisi kita harus bisa memahaminya, karena belajar bisa dimanapun dan kapanpun. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini kita sambil latihan ya, nanti di akhir video kalian bisa download materinya dan kerjakan soal latihannya, karena ini adalah materi yang sangat penting untuk kalian memulai bagaimana nanti mencatat dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi ibu harap jangan kalian lewatkan pembelajaran hari ini. Nah, kita langsung saja ya supaya kalian lebih mengerti, kita langsung saja ke contohnya. Contoh pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, kita flashback sebentar ya. Kalau di minggu pertama di bab kedua kita mempelajari mengenai persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Jadi di mana hartanya itu harus seimbang, harta sama dengan utang plus modal. Lalu di pertemuan kedua kan kita telah membahas mengenai pengelompokan akun, yang mana yang namanya akun harta, yang mana yang namanya akun utang, yang mana namanya akun modal. Kalian harus ibu doakan semoga semuanya sudah paham ya, agar ketika kita melaksanakan pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi ini semua sudah mengerti. Kita langsung ke contohnya saja supaya kita langsung bisa menerapkannya, karena ibu lebih senang menjelaskan langsung ke contoh ya, supaya kita tahu oh ini transaksinya masuk ke mana sih, masuk ke harta, masuk ke utang, atau masuk ke modal. Kita baca soalnya dulu. Pada tanggal 1 Januari 2020, Agus memulai usaha bengkel yang diberi nama Bengkel Merdeka untuk memulai usaha tersebut. Nah, Agus ini membuka bengkel dengan nama Bengkel Merdeka. Jadi pada tanggal 1 Januari ini dia memulai usahanya. Contoh soalnya di sini, pada tanggal 1 Januari Agus memulai usaha dengan menyerahkan uang tunai sebesar 100.000 dan perlengkapan sebesar 50.000 dan peralatan sebesar 100.000. Nah, jadi sebelum Agus memulai usahanya ini, dia menyerahkan uang tunainya sebagai modal awalnya. Jadi kalau ada soal memulai usaha, pasti itu nanti hubungannya itu dengan modal awalnya. Kita lihat dulu apa sih pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. Kalau dia menyerahkan uang, otomatis hartanya bertambah. Kenapa bertambah? Karena yang diserahkan itu adalah kan uang. Uang itu termasuk dalam apa? Termasuk dalam aset lancar. Aset lancar itu adalah aktiva atau harta. Jadi kalau kita analisis sendiri, bisa kita lihat uang tunai yang diserahkannya itu otomatis harta bertambah, modal pun bertambah sebesar jumlah harta yang disetor. Jadi harta itu ada harta uang tunai, ada perlengkapan, dan ada peralatan. Di persamaan dasar akuntansinya bisa kalian lihat di sini. Kalau nanti ada ibu kasih soal, kalian wajib membuat tabel yang seperti ini. Ini adalah tabel persamaan dasar akuntansi sederhana, di mana ada dua item di sini, ada aktiva dan ada pasiva. Yang termasuk aktiva itu adalah harta, mau itu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, itu tergolong dalam aktiva. Lalu kalau pasiva itu ada utang dan ada modal. Jadi aktiva, harta sama dengan utang plus modal. Jadi kita lihat di soalnya tadi, Agus memulai usaha
dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000. 100.000 itu kan termasuk uang tunai. Kalau uang tunai itu dimasukkan ke dalam kas. Kalau uang tunai bertambah, otomatis kas bertambah. Kalau uang tunai berkurang, kas berkurang itu. Kas sebesar 100.000. Jadi kita masukkan ke aktiva pada kolom kas. Pada kolom kas kita masukkan Rp100.000. Lalu perlengkapannya, di soal itu terlihat perlengkapan sebesar Rp50.000. Kita masukkan lagi di perlengkapannya sebesar Rp50.000. Lalu di peralatannya itu sebesar Rp100.000. Jadi ini adalah modal awal Agus ketika memulai usaha bengkel Merdeka. Kas sebesar 100.000, perlengkapan sebesar 50.000, dan peralatan sebesar 100.000. Nah, ini kan sudah seimbang nih, sesuai dengan soal. Lalu untuk pasipanya kita masukkan apa? Ini sebenarnya ini kan terbagi nih nak. Nah, ini terbagi. Kalau di sini 250.000, di sini harus masuk juga 250.000. Kalau di aktiva 300.000, di pasiva harus 300.000. Karena soalnya di aktiva kita masukkan kas sebesar 100.000, perlengkapan 50.000, peralatan 100.000 sebesar 250.000. Lalu di pasiva itu harus juga 250.000. Lalu masuk kemana? Kalau di pasiva itu cuman ada 2 pilihan, utang atau modal. Kalau masuk utang kan dia nggak ada ngutang nih, modal yang dia sertakan itu memang uang dia pribadi sebesar 100.000. Berarti dia kalau modal awal ini kita masukkan langsung aja ke modal sebesar 250.000. Kecuali nih ya, kalau soalnya Ibu kasih contoh nih, Agus berhutang di bank sebesar 100.000 sebagai modal awal mendirikan usaha. Kalau seperti itu, kalian masukkan kas 100.000, utang 100.000. Jangan di modal, tapi kalian tulisnya utang 100, kas 100. Keterangannya tetap modal usaha, tapi posisinya beda. Karena di sini tidak ada dijelaskan dia ngutang, cuman dijelaskan memulai usaha dengan menyerahkan uang nih. Kita langsung aja menyimpulkan, oh berarti modalnya sendiri ini dari uang Agus pribadi. Jadi tidak ada sangkut paut dengan utang. Jadi harus imbang. Di sini 2,5, di sini juga 2,5. Jadi enggak itu ya, harus balance. Persamaan dasar akuntansi ini itu yang harus kalian ingat. Ibu ingatkan lagi, kalau di hartanya ada 100.000, di pasipanya pun harus ada 100.000. Dia ngutang 100.000, uangnya kan tambah juga 100.000. Jadi harus balance. Jangan sampai di hartanya itu ada 100.000, di pasipanya cuman ada 50.000. Itu tidak seimbang, dari awal sudah salah konsepnya itu. Makanya ada tanda sama dengan, berarti konsepnya harta sama dengan utang plus modal. Dari sini Ibu harap kalian bisa mengerti. Kalau memang ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti kita sambil diskusi ya. Jangan malu, jangan cuman diam. Kalau diam Ibu nggak tahu udah ngerti apa nggak, jadi Ibu nggak tahu. Ibu anggap aja kalian semua ngerti karena kalian banyak diamnya. Kalau memang nggak ngerti ya cobalah kita belajar sama-sama di sini dengan keterbatasan yang ada. Ibu harap bisa. Dan juga kalau memang video Ibu masih kurang jelas, kalian bisa cari kok. Jadi jangan cuma buka YouTube untuk mencari video-video yang rame kita lihat di yang trending atau apa, lagu-lagu. Coba kalian carilah video pembelajaran yang menurut kalian bisa membantu kalian dalam belajar. Apalagi kalian masih siswa ya. Jadi Ibu harap bagi yang masih tidak bisa mengikuti pembelajaran karena bekerja atau apa, Ibu tidak ingin membenarkan semua alasan kalian. Karena apa? Kalian masih pelajar. Ibu tidak mau tahu
mau itu apa, karena kalian masih pelajar, ibu harap kalian melaksanakan kewajiban utama kalian sebagai seorang pelajar. Lalu kita masuk ke transaksi yang kedua nih. Transaksi kedua ini ada 5 transaksi. Kita bahas satu persatu aja ya. Nah, kalau di sini kan sudah terlihat nih. Digabung aja nanti tanggal 1 lanjut lagi di tanggal 2. Tanggal 1 tadi kan sudah. Tanggal 2 lagi lanjut. Lanjut ke bawah. Kita lihat dulu tanggal 2 itu apa sih transaksinya? Dibeli perlengkapan Rp 1000. Jadi kalau kalian lihat kok perlengkapannya sedikit sekali, dan tadi modalnya cuma 250.000. Yang harus kalian ingat, kalau di transaksi persamaan dasar akuntansi ini biasanya itu disingkat. Karena kalian cuma belajar persamaan dasar akuntansi ini awalnya saja, kita kasih contoh yang sederhana aja. Misalkan uangnya itu 1.000, 100.000, jadi nggak perlu nominalnya yang besar-besar dulu, yang penting kalian ngetik dibeli perlengkapan 1.000. Kalau dibeli, uang kalian bertambah atau berkurang? Kalau membeli perlengkapan, kalian beli biasa aja deh, nggak usah perlengkapan, kalian belanja di warung, belanja di supermarket, otomatis uang kalian berkurang. Misalkan di supermarket beli cemilan, kalian beli nih, uang kalian pasti berkurang kan, tapi kalian pasti ada dapat apa? Dapat cemilan. Kalau kalian beli cemilan atau snack, misalkan kalian beli snack tersebut sebesar 10.000 uang kalian berkurang, tapi kalian juga dapat snack sebesar harga 10.000. Jadi seimbangnya di sini tidak hanya di aktiva pasiva, tapi kalian bisa menyeimbangkannya itu cukup di aktiva saja, seperti contoh di tanggal 2 ini. Kalau kalian lihat di tanggal 2 ini ya, di pasivanya itu tetap 250.000, tidak ada hubungan dengan pasiva. Tapi Bu, kata Ibu tadi harus seimbang antara aktiva dan pasiva. Oke, harus seimbang, memang harus seimbang. Tapi kalau dia cuman berpengaruh di transaksinya itu cuman berpengaruh di aktiva saja, berarti kalian menyeimbangkannya di aktiva. Bagaimana sih Bu caranya? Caranya seperti ini. Kalau di aktivanya itu dia membeli perlengkapan sebesar 1.000, berarti kan perlengkapannya itu bertambah 1.000. Jadi kalau kalian seperti Ibu bilang tadi, kalau kalian beli snack nih, uang kalian berkurang 10.000, tapi kan kalian punya snack seharga 10.000. Begitu juga dengan transaksi di persamaan dasar akuntansi ini di perusahaan. Kalau perusahaan ini membeli perlengkapan sebesar 100.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1.000 rupiah, maka dia berkurang 1.000 rupiah. Kelihatan kan di sini? Kalian lihat pada tanggal 2 ya, fokus ke tanggal 2 dulu. Di tanggal 2 ini kelihatan bahwa uangnya itu berkurang 1.000. Jadi kalau uang berkurang 1.000 itu ada di kas. Kalau di persamaan dasar akuntansi ini, kalian cukup memberikan tanda kurung aja ya, tanda kurung aja di sini. Kalian cukup memberikan tanda kurung aja, 1.000 rupiah, 1.000 rupiah tanda kurung, yang berarti kas berkurang 1.000 rupiah. Lalu di perlengkapannya sendiri bertambah 1.000 rupiah. Jadi balance-nya itu, seimbangnya itu diaktiva saja. Kenapa diaktiva? Karena tidak berpengaruh ke modal. Dia cuma berpengaruh ke hartanya dengan ke perlengkapannya. Modalnya kan tetap 250.000. Karena meskipun uangnya berkurang sebesar 1.000 rupiah, tapi dia mempunyai perlengkapan juga sebesar 1.000 rupiah. Jadi
dia punya uang berkurang 1.000, perlengkapan juga bertambah 1.000. Jadi di modalnya ini tidak berpengaruh. Kalian tinggal kasih strip aja, dikasih strip aja, kosongin aja di sini, dikosongin. Jadi kalau memang dia nanti misalkan lain halnya kalau dia ngutang ya, mungkin nanti ada contohnya yang lain. Kalau ngutang itu nanti kesini larinya. Kalau misalkan ya dia beli perlengkapan utang, langsung saja ibu jelaskan sedikit. Kalau dia beli perlengkapan utang, dia nanti masuknya ke sini. Utangnya itu 1.000, perlengkapannya 1.000, balance kan, seimbang antara aktiva dan pasifanya itu seimbang. Kalau dia utang sebesar 1.000, perlengkapannya 1.000, tapi karena dia di sini cash tunai, yang berkurang itu uangnya. Uang berkurang 1.000, perlengkapan bertambah 1.000. Jadi di sini yang harus kalian ingat itu keseimbangannya. Kalau sudah nggak seimbang berarti salah tuh, ada yang salah. Kenapa nih nggak seimbang? Berarti posisinya ada yang salah. Lalu untuk itu di keterangannya itu dikosongin aja karena dia cuman ke aktiva aja larinya. Aktiva. Lalu kita lihat lagi nih. Hasilnya. Kalau ada tanda kurung ini tadi, kalian jangan langsung ke tanggal 3 ya, jangan. Kalian kurangin dulu nih, kurangin dulu. Kalian ada kolom kosong sendiri, nggak perlu kalian, ini kan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kalian jangan langsung ke tanggal 3, kalian kurangin dulu. 100.000 dikurangin 1.000 menjadi 99.000. Tulislah 99.000 ini. Kalian tulis 99.000 ini. Lalu kalian masukkan, ada nggak yang berkurang lagi atau bertambah lagi, kalian masukkan lagi nih. Oh ini bertambah bu, ini kan tadi perlengkapannya 50.000 nih, tambah 1.000 jadi 51.000, kalian tambahkan. Nanti kalau ada tanda kurung kalian kurangkan, ingat. Kalau tidak ada tanda kurung kalian jumlahkan. Lalu peralatannya tetap 100.000. Kalau yang tidak ada perubahan tetap aja ya turun. Modalnya juga tetap 250.000, turunin aja langsung karena tidak tidak berpengaruh. Lalu kalau kalian sudah ada yang pengurangan dikurangkan, penjumlahan kalian tambah, kalian lanjut aja langsung ke tanggal 3. Tanggal 3 juga dibeli tambahan perlengkapan bengkel secara tunai sebesar 1.000. Oh rupanya perlengkapan yang dibeli pada tanggal 2 ini kurang. Beli lagi dia di tanggal 3 secara tunai juga sebesar 1.000. Nah kalian bikin lagi aja kayak tadi transaksinya. Kalian bikin tanda kurung nih, tanda kurung 1.000. Karena dia belinya tetap cash ya. Lalu perlengkapannya bertambah lagi nih 1.000. Di pasipanya tidak ada perubahan. Lanjut lagi, kita kurangkan lagi nih. Jangan dulu tanggal 4 ya, karena ini ada pengurangan, kita kurangkan dulu. 99.000 dikurang 1.000 menjadi 98.000. Lalu karena perlengkapannya bertambah, yang tadinya itu adalah 51.000 plus 1.000 menjadi 52.000. Jadi seperti itu seterusnya. Apa yang ada dikurang kalian kurangin dulu, yang bertambah kalian tambah dulu, yang tidak ada perubahan langsung aja turun, nggak perlu kalian ribet. Kita ke tanggal 4 lagi nih. Dibeli peralatan bengkel bekas sebesar 5.000. Nah, peralatan di sini sudah ada masuk ya.
sebesar Rp5.000. Oke. Dia belinya tunai atau cash? Kita lihat dulu. Per kas. Kalau per kas itu artinya tunai ya. Kecuali nanti dia bilang peralatan bengkel secara kredit, kalian nanti taruhnya ke utang. Karena dia bilangnya per kas, berarti masih secara tunai. Kalian kasih lagi nih tanda kurungnya. Di tanggal 4 kalian kasih tanda kurung sebesar Rp5.000. Apa yang bertambah? Jangan kalian masukkan ke perlengkapan. Jadi kolomnya harus sesuai ya. Karena dia beli peralatan, masukin nih ke peralatannya. Peralatan sebesar 5.000 juga. Jadi dia berkurang 5.000, bertambah 5.000. Ada nggak sih hubungannya dengan pasifa? Tidak ada. Karena di sini dia membelinya secara kas. Yang berkurang cuma uangnya, peralatan juga bertambah. Langsung aja seperti yang ibu bilang tadi, turun lagi. Turun ya. Turun lagi nih. 98.000 dikurang 5.000, 93.000. Enak ya. Kalau kita lihat nih enak nih. Akuntansi ini nggak ribet. Hitungannya nggak banyak titik komanya. Cuman kalian harus teliti, itu yang paling penting, teliti, dan kalian harus ingat di mana posisi-posisinya, pengelompokan akunnya, nggak boleh salah. Lalu yang lain tetap turun, nggak ada perlengkapan, nggak berubah, nggak ada pengaruhnya. Lalu di peralatan, yang tadinya peralatannya 100.000, dia beli peralatan lagi 5.000, jadi berapa? Jadi 105.000. Turun. Di modalnya turun, nggak ada ngaruh, tetap oke. Sudah ya, kita ke tanggal 5 lagi nih. Kita ke tanggal 5. Kita lihat dibeli kendaraan sebesar 20.000. Dibeli kendaraan sebesar 20.000 dan diserahkan bukti cek ke Bank BRI. Kalau bukti cek sendiri juga tetap kas ya. Kenapa? Karena uang tunainya yang dipakai. Jadi kalian jangan terkecoh sama soal diserahkan bukti cek. Hah? Bukti cek apakah dia ngutang? Oh, kalau cek ini kan pencairannya langsung. Mungkin kalau kalian belajar di kelas 10, kelas 11, kalian belajar mengenai uang katal dan uang giral. Jadi uang termasuk uang katal dan uang giral juga. Uang katal itu apa? Uang giral itu apa? Ada uang tunai, ada cek, ada kartu debit, ada kartu kredit. Jadi termasuk dalam dua kategori ini. Kalau cek ini kan diambil langsung dari tabungan kalian. Berarti kasnya berkurang. Dia nggak ngutang. Meskipun ada hubungannya dengan Bank BRI, tapi dia nggak ngutang karena diserahkan bukti cek. Berarti ceknya ini diambil dari uang tunai yang ada di bank. Sebesar berapa sih Bu tadi? Oh iya, 20.000. 20.000 kita masukkan nih di tanggal 5, 20.000 rupiah. Oke, jangan lupa tanda kurung. Kalau uang berkurang, tanda kurung. Nanti kalau ada uang bertambah baru nggak perlu tanda kurung. Lalu apa sih yang bertambah? Kendaraannya. Dari sini udah kelihatan ya alurnya. Semoga ngerti lah kalian dengan penjelasan ibu. Semoga dengan penjelasan yang sangat sederhana ini bisa membantu kalian di masa PJJ ini. Sebenarnya masih banyak video yang lebih bagus mungkin dari video ibu. Cuman ibu ingin mendekatkan diri ke kalian. Kita lebih akrab ya meskipun di dunia maya, meskipun terbatas. Lalu di sini kayak biasa aja tadi turun. Penambahan penjumlahannya juga sederhana kok. 93.000 dikurang 20.000 berapa? 73.000. Kayak penjumlahan anak SD aja kok. Cuma ya itu tadi mesti teliti. Perlengkapannya turun, nggak ada perubahan. Peralatan turun, yang ada perubahan itu pada kendaraan. Kendaraannya juga turun. 20.000 turun aja, 20.000 langsung. Modal tetap. Ya. Oke, kita lanjut atau gimana ini? Bentar ya, Ibu lihat waktunya dulu. Sudah 24 menit. Ibu rasa cukup aja dan semoga nggak pusing ya di persamaan pertama dan persamaan kedua. Nanti sambil ibu share materinya di deskripsi YouTube
Dan ada latihan soal juga, ibu share nanti. Kalian kerjakan aja di latihan soalnya itu, nanti ada beberapa transaksi yang kalian kerjakan, jadi nggak harus semuanya. Nanti ibu jelaskan di WA grup mungkin ya, yang mana yang harus kalian kerjakan, kalian kumpulkan. Ibu mau lihat pemahaman kalian sampai di mana dulu, lipat sama dasar akuntansi ini. Mungkin cukup sekian dulu ya penjelasan dari ibu. Sebenarnya masih kurang kalau ibu ingin menjelaskan, cuma takut kalian masih belum memahami. Ibu harap dengan penjelasan ibu yang sangat sederhana ini, dengan video yang juga sangat sederhana ini, kalian bisa lebih mengerti akuntansi dan kalian lebih mencintai akuntansi sesuai dengan jurusan kalian IPS. Jadi jangan cuman IPS enak, IPS nggak ada hitungan, jangan salah. IPS juga tetap ada hitungan, tapi hitungan yang menyenangkan, karena kita ngitung uang. Kita ngitung uang yang pasti akan berguna di masa depan kalian. Insya Allah semoga ilmu yang ibu kasih ini bermanfaat. Selamat pagi dan tetap semangat ya melaksanakan pembelajarannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Ibu harap teman-teman kalian yang juga belum nonton, nanti ibu sambil motivasi mereka supaya sekilas lah ada nonton lah, supaya ngerti. Jadi jangan cuman menerima pembelajaran aja, cuman kalian kalau memang ada yang kalian tidak mengerti, ibu harap juga silahkan bertanya, jangan malu-malu. Ibu selalu on, silahkan bertanya kapanpun, insya Allah akan ibu jawab. Jadi tidak ibu bedakan kalian ya, oh ini, tapi ya kalian lihat, kalian sambil belajar juga secara mandiri. Oke, cukup sekian dari ibu. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.